adalah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Salam dalam kasih Tuhan kepada kamu. Amin. Kita angkat puji-pujian dan ungkapan syukur sebagaimana ada di fotokopi di tangan Bapak Ibu Saudara. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Dan Raja yang besar mengatasi segala hal. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menciptakan kita. Sebab dialah Allah kita. Dan kita Tuhannya dan kawanan Tuhan tuntunan tangannya. Silakan duduk kembali. Syair lagu Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, Bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakanku juga dapat memanggilmu Bapa, kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Betul, kali, dua kali. Dia ada yang lupa. Puji Tuhan, kita bersama boleh berkumpul saat ini dalam suasana ya kegiatan rutin kita. Tapi ada juga disampaikan tadi, kita syukuri bahwa ibunda terkasih kita, ya oma terkasih, ya beberapa waktu yang lalu mengalami pergumulan sakit. Tapi oleh kasih Tuhan boleh pulih disembuhkan. Mari kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Bukalah Alkitab yang kita sudah bawa ataupun tab kita dalam Efesus pasal 4, dibaca ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-16. Biarkan Alkitab kita terbuka dan biarkan hati kita terbuka selalu untuk menerima firman Tuhan. Kalau ada yang belum dapat, sekali lagi Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Sebentar kita akan baca perbalasan. Mari berdoa, mohon Roh Kudus menerangi dan pikiran kami. Ya Roh Kudus yang terus membaharui dan mempersatukan kami dalam persekutuan ibadah-ibadah, termasuk dalam persekutuan ibadah kunjungan rumah tangga yang ada di kolom 6, mengunjungi kolom 4, mengunjungi keluarga terkasih di tempat ini, keluarga Ibu Wauruntu masih. Kami percaya bahwa oleh kasih kemurahan Tuhan, Tuhan sudah menolong keluarga, memberkati bunda terkasih bersama seisi rumah yang ada di sini.
sehingga kami pun boleh berkumpul bersama memuji memuliakan Tuhan. Dalam pujian penyembahan kami bersama akan membaca bersama berbalasan dari bagian perikop Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Tolonglah kami Tuhan, supaya firman Tuhan tidak hanya kami baca saja, tetapi kami boleh diberikan pemahaman, supaya dengan pemahaman itu kami juga mengaplikasikan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Mari kita arahkan perhatian kita pada bagian firman-Nya ini, Efesus 4 ayat 1 sampai 16, berbalasan kita akan baca. Saya baca di ayat 1, kemudian ayat 2 oleh kita semua yang bawa Alkitab, dan seterusnya sampai ke ayat 16. Berbalasan, mari kita konsentrasi bahwa firman Tuhan ini menjadi berkat bagi hidup kita kini dan ke depan. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu semua. Hendaklah selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasih dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia telah turun, ia telah naik jauh lebih tinggi daripada segala langit, untuk memenangkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhannya yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa aneh pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikkan mereka yang menyesatkan. tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dari badannya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Berbahagialah kita sekalian yang mendengar firman Tuhan, bahkan kita membaca firman-Nya dalam kehidupan sehari, kita melakukan firman ini. Keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan, bersama Bapak Ibu yang ada di kolom 4 boleh hadir bersama dalam kebersamaan saat ini, mengunjungi keluarga kita yang kita kasih di sini, keluarga Ibu Leni Wawuruntumasi. Ya, puji Tuhan ya Ibu. Boleh tetap ya ceria walaupun beberapa waktu yang lalu mengalami pergumulan sakit, tapi saya percaya bahwa Ibu kekasih tetap memiliki hati yang gembira. Itu adalah obat ya Ibu ya. Kalau hati kita terkadang kurang gembira, ya itulah yang selalu biasa bisa menimbulkan, apalagi usia sudah senja ya, bisa
hipertensi, bisa asam urat, dan lain-lain sebagainya. Memang itu sudah menjadi kodrat ilahi dalam kehidupan siapapun yang ada, sehingga tidak ada yang menyombongkan diri dalam kehidupan ini. Ada sehat, ada sakit, itu yang terjadi dalam kehidupan ini. Biarpun dia masih muda, biarpun dia tentu energi, tapi terkadang ya karena pola makan yang tidak sesuai lagi dilakukan dengan pola hidup sehat, maka ya itu bisa saja sakit penyakit itu menimpa walaupun usia kita masih sangat muda. Tapi syukur kita yang ada hadir saat ini ya, walaupun terkadang mengalami sakit, betul ya, tapi kita boleh hadir saat ini dalam keadaan sehat. Puji Tuhan ya. Adik kita ya, Lucky ya, beberapa waktu yang lalu kalau dikatakan mengalami kecelakaan, ya memang itulah, celaka tidak pernah diprogramkan dalam hidup ini ya. Tetapi perlu kehati-hatian dalam berlalu lintas ya. Siapapun dia, saya pun pernah mengalami kecelakaan, tapi itulah realita dalam kehidupan ini. Sehingga dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita selalu mau hidup dalam kebersamaan. Kebersamaan kita dalam berjemaat, kebersamaan kita dalam bergereja, kebersamaan kita terjadi pada sore hari ini ya. Kita tinggalkan kegiatan-kegiatan kita, aktivitas kita, dan dalam kebersamaan ini kita mau memahami bagian firman Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan yang sangat baik ini berkata-kata, berbicara ya tentang bagaimana keberadaan kehidupan setiap anggota jemaat, termasuk kita orang kan sebagai anggota jemaat ya. Sebagai anggota jemaat dianugerahkan oleh Tuhan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Perhatikan itu ayat 7 tadi. Nah, karunia yang dimaksud supaya dipakai untuk pelayanan jemaat, yaitu melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan juga pembangunan tubuh Kristus. Nah, pokok yang ada ini disampaikan karena setidaknya Paulus prihatin melihat sebagian anggota jemaat yang ada di Efesus memanfaatkan karunia itu hanya untuk menonjolkan kehebatan, kelebihannya, dan bukan untuk melengkapi orang-orang kudus, yaitu anggota-anggota jemaat bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Nah, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini digambarkan bahwa tubuh Kristus menunjuk pada kesatuan. Yang saya sebutkan tadi di awal, persekutuan orang-orang percaya di masing-masing jemaat lokal, termasuk Efesus dan jemaat-jemaat yang lain, termasuk kita orang yang ada di sini, jemaat Getsemani, Maesa Palu. Nah, karena pemahaman terkadang salah ya tentang penerimaan karunia-karunia itu, maka kesatuan dan rasa kebersamaan kurang dialami, kurang dihayati ya, dalam kehidupan sebagai orang yang percaya. Itu sebabkan karena kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera yang kurang dipahami dengan baik. Nah, itu mudah-mudahan kita yang ada di kolom 4 ini memahaminya dengan benar, dengan baik. Nah, ketika ada yang menganggap dirinya itu sebagai satu karena dalam kehidupan kesatuan jemaat diatur secara organisasi kegerejaan. Memang secara organisasi dalam kehidupan ini ya, siapapun dia ya, kalau saya menyebut kita sebagai satu jemaat, tetapi dalam kehidupan ini kalau tidak mempunyai kesatuan roh, tidak diikat oleh roh yang sama, maka dalam kehidupan ini berarti mereka merupakan satu jemaat tetapi tidak menghayati iman yang diwarnai oleh hidup yang rendah hati, lemah lembut, sabar, dan kesediaan membantu dengan kerelaan dan spontan. Dengan kata lain, ukuran dari kesan hidup berjemaat yang mestinya adalah hidup dalam kesatuan roh
tidak dialami gitu. Ya, memang dalam kehidupan kita saja dalam program berjemaah terkadang ya memang program itu harus ada skala prioritas utama. Tapi terkadang ada yang tidak memandang itu satu skala prioritas utama. Minta maaf ya. Antara lain sahabat Kusedu tadi, ya itu. Walaupun itu ada kendaraan motor, tapi kalau dia punya aki tidak hidup, ya jalan itu. Tapi puji Tuhan saya tidak berhitung-hitungan ya. Tetapi saya mengingatkan, berhubungan di sini NJH juga ya. Terkadang ada memang yang berpikir, tidak penting itu. Ya, tetapi ya harus melihat itu satu kesatuan dalam pelayanan. Bagaimana kita bisa melayani kalau dalam kehidupan ini ya kalau kita cuma dekat-dekat sini boleh Jo, gitu. Tapi pastori 2 saja di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8-nya gereja GPID. Kenapa pendeta bilang Kisah Rasul pasal 1? Ujungnya di sana itu, gitu. Tapi terkadang itulah keadilan juga tidak dinyatakan. Karena apa? Yang dekat sini justru coba lihat di anggaran yang ada, ya. Kalau yang dekat 4 rak, kalau yang ke sana 3 rak. Itu. Saya rasa aneh memang. Saya semua mengakhiri masa-masa pelayan, tapi saya enjoy saja Oma. Ya, karena hati yang gembira itu adalah obat. Kalau Anda nanti kita bisa jadi hipertensi, sakit. Mana pendetamu berdoa orang sakit kok kita sakit lagi. Ya puji Tuhan, Tuhan kasih sehat itu modal utama. Saya percaya Tuhan berikan. Ini satu kesaksian iman saya yang saya harus sampaikan pada kesempatan ini. Melalui firman Tuhan ini, makanya kita harus melihat bahwa karunia sebagai pemberian Tuhan haruslah dipahami menurut kehendak Tuhan dan bukan menurut kehendak manusia. Si A, si B, gitu. Terkadang si A itu pendapatnya lebih hebat dibilang. Kalau dia so bicara, sama-sama dengar. Padahal terkadang sudah keliru. Nah, oleh karena itu kita harus menyatakan bahwa perlu pengkajian-pengkajian. Perlu dikaji adalah untuk apa Tuhan memberikan itu semua dalam kerangka untuk pelayanan. Efesus pasal 4 mengajar kita bahwa tugas-tugas kita itu luar biasa. Dalam kehidupan berjemaat ada tugasnya kalau dikatakan di Efesus pasal 4 sebagai rasul, gembala, pengajar. Nah, dalam gereja kita sebut pelayan khusus. Nah, itu kalau kita pelayan khusus terdiri dari, coba sebut pelayan khusus GPID. Jangan cuma pendeta. Sedangkan pendeta saja kurang diberikan apa, tapi saya sangat salut itu. Nah, itu. Tidak hanya pendeta, makanya selalu saya mau melihat, memberikan pemahaman bahwa jangan pendeta sentris. Nah, itu. Kalau cuma pendeta sentris, ini kan ada penatua, ada diaken, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini terus supaya memperlengkapi diri, memperlengkapi orang-orang kudus bagi pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Itu berarti pelayan khusus yang disebutkan tadi apa? Iya, itu mulai lancar ya. Itu perangkat pelayanan yang tentu dipilih, kemudian diteguhkan. Ya, jangan cuma formalitas di depan saja. Nah, saya ingatkan terkadang kan formalitasnya di depan Jo. Habis itu sementara itu jalan pundi, habis jalan pundi hitung doi pundi, gitu. Tapi ada juga yang langsung langsung pulang. Padahal itu tugas tanggung jawab. Jadi harus terlibat, melibatkan diri dalam tugas dan panggilan sebagai pelayan. Yaitu yang pasti bahwa pelayanan kunjungan juga harus jalan, bukan cuma pendeta nanti yang jalan, ya. Nah, saya tinggal berapa bulan di sini, makanya saya harus menyampaikan juga ini. Dalam pelayanan kita,
Karena dalam kenyataannya ada yang menerima panggilan ini sebagai kesempatan satu mengejar sesuatu untuk diri, untuk kepentingan, ya, sehingga terjadi blok-blokan. Saya harus mau katakan, jangan terjadi itu dalam gereja. Jangan karena semata karena kedudukan, kemudian status sosial, lalu muncul blok-blok, ya. Kemudian jabatan-jabatan yang ada itu hendaklah dilihat sebagai satu jabatan pelayan, sebagai tugas pelayanan. Nah, itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari dalam kehidupan ini sekali lagi saya mau katakan, kita hendaknya mengkaji secara terus-menerus arti dan fungsi pelayanan bagi pembangunan jemaat dan gereja Tuhan. Karena Tuhan menghendaki supaya kehidupan pelayanan dan kebersamaan dalam bergereja mencerminkan pelayanan Tuhan di bumi ini, dan demi kemurahannya bagi dunia ini. Tuhan akan selalu menolong kita asal kita selalu memiliki kerendahan hati, bukan tinggi hati, bukan sombong. Karena Yesus sendiri tidak menyombongkan diri. Dia senantiasa mau hidup dalam kerendahan hatinya, sehingga tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Jadi hendaklah kita juga mencontoh bagaimana keteladanan yang sudah ditunjukkan oleh Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat penebus dosa kita, yang sudah naik ke surga, yang hari Kamis kita ingat rayakan. Hari Minggu 10 hari, karena setelah Yesus naik ke surga, jadi 10 hari kemudian terjadilah ketuangan Roh Kudus. Roh Kudus sudah diberikan itu, cuma terkadang dalam kalender gereja ya itu harus seperti itu, belum hari waktunya, so itu DP apa? Itu perlu. Untung kita di sini punya majelis ada yang kritis, mengkritisi itu. Tapi ada yang memang percaya diri sekali. Nah, itu satu modal juga. Tapi hendaknya jangan khotbah kita khotbah nekat, tetapi khotbah kita selalu harus menyentuh kolbu, menyentuh di hati, mulai dari hati si pengkhotbah itu sendiri, kemudian hati dari setiap pendengarnya. Tuhan akan memberkati kehidupan keluarga Ibu Leni Wawuruntu masih tempat ini, memberkati torang semua sehingga tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Ku yakin saat kau berterima, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. referen supaya lebih semangat. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi